alamin, kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung ya. Dan terima kasih banyak juga buat jamaah yang sudah hadir di sini dari Bandar Lampung. Tepuk tangan dulu dong. Yuk sama-sama kita ingetin lagi, tema kita pagi hari ini adalah jangan pernah menganggap buruk pilihan orang lain. Karena mungkin pilihan orang lain itu jauh lebih baik daripada pilihan kita. Nah sekarang kita lanjut, ada lagi nih video tayangan sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita tentang, ini sempat viral ya, ada orang gelar pesta perceraian. Pesta perceraian, bukan pesta pernikahan, pesta perceraian. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Dilaporkan ke polisi oleh mantan istrinya. Ini ditayangannya. Usai gelar pesta perceraian, Rian yang viral di Lampung kini dilaporkan ke polisi oleh istrinya. Tengah viral seorang pria menggelar pesta perceraian di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Sederet foto dan video yang menggambarkan pesta di halaman sebuah rumah itu beredar di media sosial. Terkini pria yang bernama Rian Maulana, 28, warga Pekon Kediri, Kecamatan Gading Rejo, Pringsewu, Lampung, dipolisikan istrinya. Istrinya, Natalia Dia Ayuning Tias 22, warga Pringsewu, melaporkan Rian Maulana ke Polda Lampung, Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024. Astagfirullahaladzim. Oh, astagfirullah ya. Kenapa ini ya? Namanya cerai itu musibah. Dilarang. Kok malah bikin pesta? Ya Allah. Saya cari nih orangnya. Ibu cari ibu. Itu tadi di Lampung itu. Ya, cari ya. Pakai panggung bu. Jangan-jangan panggungnya masih ada bu, belum diturunin. Tahu nggak orangnya? Tahu nggak daerah? Ini orangnya bu. Nggak tahu, jauh. Ya Lampung tuh lebar loh, Ustaz. Oh, Lampung itu bukan luas. Kami di kotanya. Oh, di kota. Itu tadi di Pringsewu apa ya tadi katanya? Iya. Itu jauh. Jauh. Berapa jam? Kira-kira 2 jam. Aku cuma duduk aja. Terima kasih. Apakah yang dimaksud lebih baik di balik perceraian? Karena Islam membolehkan, bukannya nggak dibolehkan. Mohon izin penjelasan dari guru kita, Ustadz Syam. Mohon izin, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Habib guruku Ustadz Maulana, Habib Utsman, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita membuka surah At-Tahrim ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkun أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات ثيبات وأبكارا. Ayat ini bercerita tentang cemoohan para perempuan ketika terjadi perceraian antara Nabi Muhammad SAW dengan salah seorang istrinya. Tidak diceritakan siapa istri yang diceritakan ataupun yang diceraikan. Kenapa? Salah satu hikmahnya adalah nggak penting. Makanya heran juga kalau ada orang yang membuat pesta atas perceraiannya. Nabi saja itu disembunyikan siapa perempuan yang diceraikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ulama juga tidak menceritakannya. Subhanallah. Tapi ada hikmah di baliknya. Tidak semua perceraian itu buruk. Tidak semua perceraian itu buruk, karena ayat ini bercerita mengatakan asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajam minkunna. Mudah-mudahan setelah engkau diceraikan engkau akan diganti dengan perempuan yang lebih baik. Subhanallah. Kan banyak bu sekarang di sosmed, yang kau pilih dia dibanding aku, sekarang kamu lihat aku lebih baik daripada dia. Padahal menurut Allah belum bisa jadi yang baru lebih baik.
Menurut Allah bisa jadi istri yang baru lebih baik dibandingkan yang lama. Kenapa? Yang lama disuruh sholat nggak mau, disuruh menutup aurat nggak mau, melawan suami melulu, menghina orang tua suami, menjatuhkan keluarga suami. Subhanallah. Maka ayat ini bercerita tentang kelebihan perempuan penggantinya. Yang mana itu? Muslimatin, senantiasa memberikan selamat seperti thariqus salam. Mukminatin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qanitatin, taat. Taibatin, ahli taubat, selalu minta maaf. Abidatin, ahli ibadah, taat kepada Allah. Kalau Allah saja yang tidak kelihatan dia taati, apalagi suaminya yang kelihatan. Subhanallah. Saihatin, thayyibati wa abkar. Saihatin artinya rajin puasa. Rajin puasa itu artinya hemat. Percayaan ini di Islam dibolehkan. Diperbolehkan. Asal ada alasan syar'inya ya, gitu ya, pastinya. Tapi tetap tidak disenangi oleh Allah. Nah, dari tepuk tangan buat Ustadz Syam tuh ya. Sebelum kita kasih kesempatan jamaah bertanya ya, saya mau kasih kesempatan guru kita Ustadz Maulana bertanya kepada jamaah. Wah. Baik. Ya. Saya mau nanya. Pasti yang ini nih kayaknya nih. Ya. Saya udah tebak ini katanya nih. Gimana Pak? Berdiri Pak. Berdiri Pak. Mau ditanya Ustadz Maulana. Pertanyaannya, Bapak setuju nggak kalau ada orang tua yang ngasih mainan terus ke anaknya? Kepada anaknya dan diturutin semua maunya. Semua maunya diturutin. Ini anaknya Bapak. Ya. Semua permintaannya diturutin. Yang lihat keadaan. Pakai mic. Yang lihat keadaan sikon apa yang perluannya. Anaknya namanya siapa? Rahmat Kurniawan. Rahmat mukanya sedih banget, kenapa sih? Sering dimarahin ya enggak? Rahmat ini sedih. Iya. Mau tahu? Kenapa? Dipaksa ikut bapaknya. Ke majelis taklim. Ya bapaknya, dianya nggak mau ikut ya? Iya. Nggak mau ikut kan? Enggak. Paksain. Iya. Makasih banyak Pak Mumin, tepuk tangan buat Pak Mumin. Masya Allah. Ya masalahnya dilema. Dia tidak pakai jilbab, tidak pakai peci. Malu lah dia. Bisa aja. Rahmat, semangat. Kamu masuk TV. Jamaah yang dimuliakan, mohon maaf tanpa menggurui. Hal yang biasa terlihat baik, namun bisa jadi buruk jikalau dibiasakan. Contohnya, selalu memanjakan anak. Tidak semua permintaan anak dikasih. Minta nikah, dia masih SD. Minta mobil, minta motor, bapaknya aja nggak punya sepeda. Betul. Ingat ya, tapi jangan memutuskan rahmatnya anak. Caranya begini, mohon maaf tanpa menggurui. Abah belikan aku mobil. Iya, nanti kamu akan beli sendiri. Cari sendiri. Seperti itu. Inilah pelajaran yang diajarkan oleh Mas Fadli. Iya, harus ada begitu kan nilainya. Iya dong. Coba kalau saya beliin. Iya. Kalau ada, jangan dipaksakan, tapi diberikan pengertian kepada anak untuk bisa mencari, bukan hanya untuk diberi. Usaha dan menghargai. Kalau perlu kepada orang tua, kalau mau lihat keinginan anak, tapi berikanlah yang dibutuhkan anak, bukan yang diinginkan. Lalu diberikan penjelasan, jangan sampai anak putus dari rahmat Allah. Karena ketika anak meminta sesuatu kepada orang tua, saya yakin anak itu tahu bahwa orang tuanya mampu memberikan. Tidak mungkin, maaf ya, anak itu memaksakan kehendaknya kepada orang tuanya dan dia sendiri tahu kalau orang tuanya tidak bisa memberikan. Maka sebaiknya orang tua melibatkan anak dalam kegiatan itu boleh. Mengajak anak ke tempat kerja itu bagus, supaya dia tahu menghargai usaha orang tuanya untuk mendapatkan sesuatu. Itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Maka libatkan. Kenapa bapak ini bawa anaknya ke studio Pak Mukmin? Kenapa Pak Mukmin bawa Rahmat ke sini? Supaya tahu keadaan Jakarta. Jangan di Lampung Bulu. Itu. Makasih sama bapak. Salaman dulu. Cium tangan. Itu maksudnya. Jangan marah kalau disuruh. Itu ada tujuannya. Tepuk tangan dong Ustadz Maulana. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana. Pak Mukmin makasih banyak. Banyak orang anak-anak nggak masuk TV. Kadang nggak diajak. Intinya ibu ini nggak ngajak anaknya. Itu ibunya.
Dia ajak itu, anaknya cuma satu. Anaknya cuma satu. Iya, makasih banyak. Tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Ustadz Maulana. Nah sekarang kita lanjut, waktu kita memberikan kesempatan kepada jamaah di studio mewakili jamaah yang di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita kasih kesempatan jamaah yang mau bertanya, boleh silakan angkat tangannya. Mana? Yang ini dulu ya. Mana sini? Dari sebelah sini siapa nih? Oh, Ibu. Yang mana? Ibu dulu. Oh, yang di atas dulu. Ya, boleh Ibu izin ya. Silakan. Yang Ibu ketua mengalah demi mengalah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Imas dari Majelis Taklim Thoriqus Salam Bandar Lampung. Tepuk tangan buat Ibu Imas. Pertanyaannya Ibu. Tanya dong Ustadz. Boleh Bu. Saya mau bertanya kepada Habib Usman. Boleh. Habib, saya pernah lihat ada anak berandalan, semua badan full dengan tato, tapi malah diusir dari sebuah rumah makan. Dikira mau malak, ternyata mau numpang sholat di musola. Ya Allah. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah orang yang seperti itu berdosa? Tapi apakah wajar kita Berburuk sangka. Berburuk sangka. Karena penampilannya. Karena penampilannya. Sama Oh juga, iya. saya yakin ibu ini rajin nulis. Terima kasih Pak Ustadz. Kelihatan dari kudunya. Banyak Kenapa? bekas pen. Tulisan. Kecoret itu. Kecoret. Makasih Ibu Imas, minta mic-nya boleh? Iya. Tepuk tangan buat Ibu Imas. Ibu rajin nulis, orang kecoret sama cucunya. Silakan Bib, Fadol penjelasannya. Afwan Mas Fadli, Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oleh karena itu, perbaikilah pakaianmu, perbaikilah akhlakmu, perbaikilah yakni penampilanmu agar engkau mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Contohlah mereka pakaian para ulama, orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, sehingga engkau mendapatkan kebaikan dan keberkahan daripada pakaian tersebut. Banyak di antara kita yang mereka melihat hanya apa? Melihat hanya tampilannya saja juga. Jadi dari sudut pandang nih, disuruh rapikan pakaiannya, disuruh rapikan akhlaknya, disuruh rapikan daripada adabnya dan lain sebagainya. Di sisi lain, disuruh juga untuk tidak melihat daripada pakaiannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pakaianmu. Tidak melihat apaan? Tidak melihat hartamu. Enggak melihat imamah yang kita pakai, peci yang kita pakai, sorban yang dipakai, ya kan? Lihat lagi tasbih yang ditenteng, enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati kamu. Jangan dilihat apa? Hatinya, niatnya. Inilah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perbaikilah itu semua sehingga apa? Mendapatkan keberkahan dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mereka yang belajar, biarkanlah dengan pembelajarannya. Mereka yang beriman, mendekatkan diri kepada Allah, baru belajar, gak jadi masalah, bismillah. Mereka juga kita lihat orang-orang yang baru hijrah, dengan tatonya, dengan anting di kupingnya, gak apa-apa, bismillah. Biarin sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, yang dimana auratnya juga masih kelihatan, gak jadi masalah, biarin dulu. Lama-lama nasihatin. Kasih tahu kalau ini harus dirubah pelan-pelan. Dirubah dengan cara yang lebih baik lagi. Auratnya dipakainya yang bagus. Lewatin daripada dengkulnya sebetis. Pakai celana panjang. Tutup auratmu pelan-pelan. Jilbabnya masih belum benar. Masih kelihatan rambutnya pelan-pelan. Gak jadi masalah, biarin dulu. Karena gak ada manusia yang lahir langsung lari, itu gak ada. Lahir, dia celentang dulu. Belajar ngerangkak dulu. Belajar diri dulu, jalan pelan-pelan, baru bisa lari. Jangan sampai kita, orang baru hijrah, wah, mesti pakai kaos kaki, mesti ini, nanti kabur dia. Jadi ada tahapannya, pelan-pelan. Sama seperti orang sekolah, dari SD dulu, SMP dulu, SMA, baru universitas. Itulah yang dikatakan, innallaha la yanzuru ila ajzadikum, wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah lihat hati kita, nggak lihat pakaian kita, nggak lihat harta kita, nggak lihat apa lagi,
nggak lihat semua yang ada di tubuh korban. Kalau penampilan kita penting ya. Penting banget. Tapi gini, jangan selalu penampilan dipikirin. Kadang tuh penampilan, iya. Jangan sampai juga orang buruk sangka gara-gara penampilan. Buruk sangka gara-gara apa? Buruk sangka karena orang itu pelit, nggak mau sedekah. Bisa jadi. Mohon maaf ya, bisa jadi gini. Sedekah itu kadang-kadang ditampilkan supaya kita tidak dijudge sebagai orang yang pelit. Makanya nih, supaya tidak dikejat seorang pelit, ayo enggak apa-apa, yuk kita semua bergabung di CT Arsa. Ajak semua untuk bergabung untuk apa? Karena CT Arsa ini terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QR CT Arsa Foundation di bawah ini. Ya, ini Masya Allah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, kalau nggak sempat keluar mau berdonasi bisa, dari rumah juga bisa, tinggal mau bagi-bagi juga buat ngamalin ke orang teman-temannya atau saudaranya, foto kirim di grup keluarga. Masya Allah, mudah-mudahan berkah buat semuanya. Yang di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Pas banget, amin.